Hai, kembali bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA part ke-7.2 ya teman-teman. Oke, setelah kemarin kita membahas mengenai pengenalan dan setup untuk Cucumber Selenium Java, untuk materi kita kali ini akan langsung praktek untuk membuat tesnya gitu, gimana caranya. Oke, langsung aja kita ya. Yang pertama, untuk step-nya kita buat folder features terlebih dahulu. Kita bikin folder features-nya untuk menampung file-file fitur yang akan kita buat gitu pada SRC test resources. Oke, sini ya, SRC, kita buka terlebih dahulu lagi, SRC test resource gitu. Resource-nya nggak ada, kemana gitu kan, kita tinggal klik kanan aja di sini, new directory, dan di sini ada resource-nya di bawah sini. Tinggal klik aja. Nah, ini udah kebuka. Dan oke, kita akan buat fitur file lagi. Ini kita tutup dulu. Setelah itu kita akan sebentar, saya reload Maven lagi deh. Ini kayaknya karena ada spasi ya. Jadi harusnya share ini aja kali ya. Pakai des. Ini biar saya resolve dulu. Oke, ini udah nih. Terus di sini juga ada slash juga. Oke, tinggal resolve lagi. Berarti kita bikinnya itu pakai, nggak usah pakai space kali ya. Jadi pakai dash gini. Seperti ini. Oke. Nih, Maven-nya tutup lagi. POM-nya tutup lagi aja nih. Maven-nya juga biarin dulu aja. Masih resolving. Nah, kita buat folder features pada SRC test resources. Ini udah ada SRC test dan resources. Kita akan bikin folder namanya features. Setelah itu kita bikin fitur file di SRC test resources dan features. Oke, login.feature di sini. Kita bikin new file di sini ya. Login.feature. Nah, kita bikin simple scenario untuk step ketiga. Simple scenario seperti apa gitu kan, fitur. Nah, fitur ini untuk mendeskripsikan fitur apa yang akan kita tes. Misalkan ya kita asumsiin aja ini sini bincang QA test gitu ya. Dan untuk skenario-nya login sukses on source demo. Lalu ada given open web URL sini. Web URL-nya seperti ini, kita copas saja di sini. Kita pakai petik-petik 2 ya di sini biar kita bisa nge-define di Java code-nya. And input username standard user and password secret sauce. Setelah itu when-nya klik login button, then sukses login and redirected to homepage. Nah, ini simple scanner ini teman-teman. Simple scanner buat Gherkin style-nya. Next. Nah, kita akan hover ke step-nya terlebih dahulu dan kita klik more action di situ.
Dan setelah itu create all step definition dan create new file ya. Ini hover aja dulu sini, hover, teman-teman tahu hover ya. Jadi hover nih cuma didiamin aja di sini. Diamin, nah ada di sini nih ada pop up sini nih. Kita klik more action dan create all step definition. Di sini ada login aja kita taruh di sini Java dan location-nya biarin aja dulu ya. Kita bikin, oke. Dia akan ke generate ya setelah itu. Generate Gherkin ya. Seperti ini gitu. Nih, seperti ini. Jadi langsung ke generate ya, teman-teman. Oke, ada step yang kelupaan kali ya di sini, teman-teman. Jadi, teman-teman harus bikin tes di sini kan, ada src, tes Java. Nah, teman-teman bikin di sini tuh ada package namanya, apa namanya, step dev aja. Step dev. Nah, teman-teman masukin loginnya ke step dev sini. Berarti di sini tambahkan yes. Nanti saya bikin lagi sini aplikasi slide dulu ya. Sini 7. Oke. Buat folder step dev pada src tes Java ya di situ. Saya bakal apa namanya, screenshot dulu biar ada gambarannya dari teman-teman. Sorry sekalian, ini ada yang kelupaan soalnya. Nah, nanti saya bakal rapin deh. Dan masukkan file login.java step dev gitu. Yes, dah. Oke, udah. Dan kita udah masukin file login.java-nya ke dalam step dev. Nah, setelah itu gimana caranya buat apa namanya, buat tesnya pada Java code-nya itu gitu. Jadi kita harus ngedefinisin terlebih dahulu di sini WebDriver, driver. Dan di sini kita ubah juga URL ya teman-teman. Di sini username, dan di sini password. Kita ubah juga. Nah, untuk given kita akan open web URL dulu kan. Jadi kita harus nge-define kita akan ngebuka browser apa gitu kan. Ngebuka browser apa, dan setelah itu kita akan membuka web apa gitu. Jadi ini ada code-nya, sudah bikin. Jadi teman-teman tinggal bisa copas saja juga di sini. Nah, kenapa merah-merah di sini? Teman-teman tinggal import aja. Nah, import seperti ini nanti bakal otomatis nih ke putih lagi gitu. Jadi ini webdrivermanager.chromebrowser.setup ini tuh untuk nge-setup kita akan ngebuka
pakai Chrome driver ini gitu. Nah, ini dari GitHub-nya Bonnie Garcia ya, WebDriver Manager ini nih. Jadi kita nggak perlu mempunyai apa ya namanya? Kita nggak perlu mempunyai Chrome driver, bukan Chrome driver, apa namanya? Ya, sepertinya Chrome driver deh. Jadi kita nggak perlu download lagi untuk Chrome driver. Coba saya cari Chrome driver. Nah ini Chrome driver. Jadi kita nggak perlu download lagi gitu. Jadi udah disediain sama si WebDriver Manager. Ini kan perlu download nih. Jadi teman-teman tinggal download di Chrome driver versi sekian. Kalau misalkan ada update terus-menerus kan agak susah juga gitu buat update-nya nantinya ke depannya. Jadi kita pakai third party dari WebDriver Manager ini. Oke, mungkin itu aja. Kita akan lanjut. Setelah itu pada end kita isi username dan password ya. Karena ini kan apa namanya, kita harus input dulu nih. Jadi kita harus driver.find element by. Nah, kita cari dulu kali ya di webnya. Nih, sekalian gimana cara sih nyari elemen locatornya gitu di website gitu. Saus demo. Nah, gampang ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik kanan di sini, tinggal inspect aja. Nah, arahin ke sini nih, inspect-nya. Apa namanya, di sini nih ada, pasti ada elemennya di sini nih. Nah, ID-nya username gitu kan. Jadi by ID, by.id, kita cari sini username. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan gitu kan. Jadi kita akan menggunakan kata kunci send keys untuk mengirimkan teks gitu. Send keys ini dari mana? Dari string ini nih, username. Jadi dari parameter di sini teman-teman, standar user nih. Dan passwordnya nanti dari secret sauce itu, parameternya itu. Nah, setelah itu kita bakal copy lagi find element by, nggak usah by ID lagi kali ya, by expect kali ya. Jadi teman-teman juga belajar gimana caranya buat expect. Nah, ini kan ada beberapa apa namanya? Ada beberapa tipe untuk elemen locator-nya, ada tipe placeholder, data test, ID, name, bla bla bla. Kita bisa pakai expect ya, expat untuk nyari elemen locator-nya. Kalau misalkan kadang emang ID itu nggak dipakai kali ya di front end. Mungkin nggak tahu juga alasannya kenapa. Cuman emang di projectku tuh nggak dipakai ID-nya. Jadi kita harus pakai expat namanya. Jadi expat ini jadi kumpulan dari apa namanya, elemen lokatornya gitu. Bisa jadi seperti ini. Sebentar saya akan cari dulu. Nah ini adalah /2 terlebih dahulu. Lalu ada apa namanya? Sorry, di sini ada sebentar. Ada ini ada input ya di sini. Ada tag input di sini. Input. Nah, kita buka kurung tutup kurung add misalkan kita pakai add ID-nya password. Nah, ini udah ketemu ya, teman-teman. Seperti itu by expat. Nah, sama send key-nya password. Nah, nanti teman-teman bisa pakai juga seperti ini, atau teman-teman bisa pakai kelas juga ya di sini. Jadi ID-nya tinggal ubah aja. Jadi kelasnya itu input error from input. Nah, seperti ini. Nah, ini karena ada dua, teman-teman bisa pakai apa namanya? Ya seperti ini ya. Jadi indexing namanya. Jadi seperti ini. Kalau cuman ada kelas aja kan gitu. Cuman kelasnya itu dipakai ada beberapa ini, misalkan dipakai di username atau di password. Jadi teman-teman bisa pakai ini nih. Atau misalkan saya mau pakai yang password
Jadi indeksnya kedua. Nah, seperti ini berubah nih. Ini untuk indexing dari expat-nya. Seperti itu. Cuman karena ada ID nggak apa-apa, kita pakai expat-nya aja. Input ID-nya, send key, seperti itu. Lalu untuk password-nya, login button maksud saya. Nih, cancel dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pakai name aja kali ya. Driver.findElement by .name. Name-nya itu login button. Nah, kalau di atas kita kan send key ya. Nah, kalau di bawah ini kita pakainya klik gitu. Jadi, gimana caranya kalau kita mau klik terlebih dahulu gitu. Jadi, ini untuk action klik ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk gimana caranya untuk memverifikasi bahwa tesnya itu berjalan dengan baik atau enggak gitu, atau website-nya berjalan dengan baik atau tidak gitu kan. Dan di sini juga ada driver.close dan driver.quit gitu. Nah, seperti ini kita coba saja di sini. Jadi ada kita pakai assert dari JUnit. JUnit assert. Assert-nya itu kita true ya di sini. Jadi sesuai nggak sih gitu kan. Assert true driver.findElement.inventory container is display. Jadi si ID inventory container ini display atau enggak sih gitu. Kita coba cari ya. Di sini standard user secret sauce. Oops. Nah, seperti ini. Dan kita coba inspect aja di sini ya, teman-teman. Si inventory container. Nah, ini nih inventory container nih ID-nya. Jadi saya akan memverifikasi inventory containernya atau list dari produknya itu ada atau enggak gitu, visible atau enggak gitu kan. Nanti kita bakal coba kalau misalkan kita gagal login seperti apa gitu. Nah, oke. Sini ada driver.close dan driver.quit untuk quit untuk program browsernya ya. Jadi kita run-nya di sini teman-teman bisa run skenario atau fitur ya. Kalau run skenario itu nge-running satu skenario aja. Tapi kalau misalkan run fitur, nanti kita kan misalkan ada beberapa skenario di sini, jadi akan ke-run semuanya. Oke. Akan run dulu. Nah, udah kebuka tuh untuk Chrome driver-nya. Open Swag Labs. Nah, iya. Kita bisa lihat tuh test result-nya itu pas ya. Dan di sini juga ada 15 second ya untuk running itu semua itu. Sungguh mudah gitu kan. Oke, setelah itu kita bisa lihat juga kan di sini nih. Ada beberapa skenario, cuma satu skenario kan. Dan stepnya ada berapa? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Iya benar. Tapi di sini ada 17 second ya. 17 second untuk menjalankan semuanya dari run sampai akhir ya. Kalau ini sepertinya tadi tuh dari ngebuka browser sampai close browser gitu. Oke. Setelah itu ini udah kita run tes ya udah ya. Nah, muncul lognya kayak tadi yang udah saya jelaskan. Nah, oke, kita akan coba bikin skenario outline ya, teman-teman ya. Jadi kan ada skenario outline tuh teman-teman. Ini tambahan aja mungkin ya untuk
khusus untuk yang nonton video nih. Jadi saya akan menambahkan skenario outline, login sukses Saus demo using skenario outline. Ininya sama aja. Saya akan bedain dikit kali ya. Oke. Di sini cuma ada example-nya. Dan di sini ada username dan password. Di sini ada standard user, secret sauce. Nah, kenapa ada scanner sampel? Jadi scanner sampel tuh bisa dipakai untuk beberapa kali gitu kan. Beberapa kali iterasi nih di sini nih. Ini misalkan saya buka kopas lagi di sini, jadi bisa beberapa kali iterasi di sini nih. Username. Ini kita taruh password. Oke, tekan running lagi, skenario-nya aja. Seperti ini. Jadi kita akan berjalan 2 kali teman-teman, iterasi pertama dan iterasi kedua gitu. Iterasi pertama standard user, sama juga sih, karena kan ada 2 data gitu di situ. Nah, oke seperti itu. Nah ini running pertama, nah ini running kedua nih. Nah ini running kedua, login. Nah, ini 2 kali jalan ya teman-teman. Kita lihat nih, ada 2 skenario kan. Jadi ini tuh beriterasi gitu, jalan 2 kali. Karena ada 2 data di sini teman-teman. Ini saya hapus saja. Oh iya, untuk tadi, gimana kalau misalkan di sini usernya salah gitu kan? Apakah bakal sukses atau gagal gitu kan? Misalkan saya bakal gagal di sini nih. Nah, seperti itu. Saya run ulang lagi. Ini sama ya, saya akan ubah ntar di sini coba yang scanner yang pertama deh. Berhasil atau gagal gitu. Ekspektasi kita ya pasti gagal dong gitu kan, karena itu usernya nggak ada. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman nih. Nah, ini nih, down skenario, tapi gagal gitu kan, violate, step violate, no such element, unable to locate, ini nih, inventory container. Jadi dia nggak nampil gitu kan. Jadi seperti itu kalau misalkan kita taruh, kalau misalkan skenario kita gagal karena ada dari, misalkan dari ada perubahan dari change the front end atau back end seperti itu. Jadi itu. Nah ini kita running lagi. Kalau secret sauce itu password yang benar gitu kan. Nah seperti itu. Nah saya juga akan nambahin ya teman-teman skenario terakhir nih kalau misalkan gagal login kali ya, menarik ya. Nah cuman di sini dan-nya itu violate login and showing message gitu kan. Ini close dulu. Kalau misalkan username-nya nggak ini ya teman-teman. Ini logout dulu. Nah ini nih, bakal muncul nih. Kita copy lagi di sini.
3 data test. Atau kita bisa pakai ini, teman-teman. Pakai tools namanya Cropat ya. Oh, jangan. Teman-teman bisa pakai ini aja nih. Assert in Selenium Java. Nah, seperti ini ya. Nanti. Ini kita bakal create step definition aja di sini, karena kita punya memiliki satu kelas. Kita akan taruh lagi di sini. Oke. Sama aja ya di sini. Assert juga. Dan ini apa namanya? Data test error ya. Oops. Error message container. Div add class. Nah ini nih, kita kopas aja sini. Assert true. Kondisinya gimana? Driver.find element by expat. Expatnya seperti ini. Sini berarti 2.isDisplayed. Seperti itu. Dan jangan lupa buat yang namanya close driver dan quit driver. Oke. Ini untuk skenario ketiga ya, teman-teman. Dia akan running lagi. Yes, dan berhasil ya, kita lihat. Oke, seperti itu tuh. Dia akan muncul message-nya ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut kali ya. Oke, kita akan bikin test runner nih, teman-teman nih. Oh, sebelum ke test runner, kita akan nge-running fitur dulu kali ya. Ini kan running skenario, tadi tuh kita udah running 3 skenario. Gimana sih kalau misalkan kita running fitur gitu? Running fitur nanti kita bakal nge-running nih semuanya nih, seperti ini. Akan berurutan gitu ya. Nah, kita running fitur aja dulu. Coba. Harusnya jalan 3 kali ya. Karena ada 3 skenario. Karena satu skenario itu hanya memiliki satu aja gitu. Satu tes. Nah, ini. Udah. Ini jalan yang kedua. Nah, ini jalan lagi nih. Yang ketiga. Yes. Dan seperti itu ya, teman-teman. Sini ada 3 skenario, dan 3-tiganya pas, ada 12 step, 12-nya itu pas gitu. Alright, kita lanjut. Kita akan bikin test runner class gitu. Jadi kita bakal bikin file pada src test Java di sini, teman-teman. src test Java. New Java class test runner. Kita bikin aja di situ. Ini kita ke bawahin dan kita copas saja ini. Saya bisa jelasin dikit tentang ini. Copas dulu. Nah, ini merah-merah tuh kita import dulu aja seperti biasa. Mesti diimport ini. Nah, jadi ini ada run with-nya ini kan, ada cucumber.class ini dari sananya dari cucumber-nya. Terus ada di bawahnya ada cucumber option, ada fiturnya gitu. Fiturnya itu ditaruh di mana gitu. Fitur files-nya kita ditaruh di src test resources dan features gitu. src test resources features gitu. Nah, teman-teman make sure nih kalau misalkan fitur file itu ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan fitur filenya saya taruh di step dev, ya taruhnya ya di step dev gitu di sininya.
Tapi kita harus mengikuti aturan juga kalau fiturnya itu ada di resources, fitur di sini sih. Nah, untuk clue-nya itu untuk step dev-nya ya, untuk step definition dari Java code-nya gitu ada di sini gitu. Ada di src, test, Java, dan step dev. Atau kita taruh aja di sini step dev aja itu udah bisa sih. Nah, ini ada plugin-nya nih untuk Pretty Formatter. Di sini ada JSON targetnya gitu untuk result reporting-nya nanti. Ini cucumber.json-nya itu. Oke, itu aja. Dan setelah itu kita akan run untuk test runner class-nya ya. Jadi kita buka test runner class-nya, udah dibuka, dan kita klik run button dan run test nih, run button dan run test runner-nya gitu. Oke. Nah, teman-teman bakal ngeliat nih ada 3 skenario di sini nih. Nah, ini adalah fiturnya dan ini adalah skenario-skenario ini. Kita tunggu aja. Sepertinya koneksi saya kurang baik ya. Oke, skenario kedua. Ya, sepertinya koneksi saya kurang baik ya. Agak lemot nih. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ya, seperti ini ya. Untuk apa namanya log-nya nih. Seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat nih. Ada yang pas, ada yang ya pas semua sih ini untuk skenario ini. Karena sesuai ekspektasi kita. Oke. Itu aja untuk test runner. Jadi teman-teman bisa running test runner-nya di sini gitu. Nah, kalau untuk generate result reporting itu gimana? Oke, result report-nya seperti apa gitu. Nah, teman-teman make sure kalau misalkan udah ke-install Maven-nya ya, teman-teman. Jadi itu wajib banget ya Maven untuk diinstal terlebih dahulu. Kalau enggak, ya nggak bakal jalan gitu untuk Maven-nya gitu kan. Oke, kita lanjut. Buka terminal dan execute script ini gitu. mvn test ya. Ini untuk menjalankan tes Maven test ya. Nah, ini ada error nih. Oke, artifact ID. Ini kayaknya berkaitan dengan pom.xml juga nih. Nah, ini artifact ID-nya nih. Harus diubah dulu. Karena saya lupa nggak boleh pakai space ya. Teman-teman jangan pakai space ya untuk ini. Artifact ID untuk apa namanya? Project. Kenapa saya pakai space ya? Saya juga lupa. Nggak apa-apa. Oke, reindexing. Kita run lagi. Yes, nah ini udah jalan nih, udah bener nih. Dia kan ngerunning ulang lagi gitu kan untuk MVN test ini. Jadi 3 kali jalan nih. Oke. Nah, ini untuk skenario pertama. Ini skenario kedua. Dan ini skenario ketiga. Yes, dan udah selesai nih build sukses, dan kita bakal setelah tereksekusi, kita akan
generate result-nya pakai ini nih, pakai script ini, mvn verify min skip test. Kita copas. Ini nggak perlu nge-running lagi ya. Jadi hanya nge-generate aja. Setelah itu kita buka folder target, Cucumber report HTML, dan buka fitur overview HTML di browsernya. Target, Cucumber report HTML, dan fitur overview. Klik kanan, dan open in browser Chrome. Kita akan lihat overview dari reporting. Nah, seperti ini teman-teman untuk reportingnya. Cukup bagus ya. Dan sini ada step-nya juga nih. Seperti apa step-stepnya gitu. Ada fiturnya, kita bisa lihat pie chart-nya juga. Sini juga ketika kita klik nih, di sini ada skenario-skenarionya ya teman-teman. Ada skenario dan step-stepnya di sini nih. Nah, kita bisa lihat nih. Di sini. Itu aja. Terus gimana kalau misalkan ada yang file atau ada yang file gimana sih? Oke. Dan kita akan coba kali ya. Ini saya akan ubah aja nih. Dari XYZ gitu kan. Saya npm test lagi. Running ulang lagi. Kita bakal ngelihat satu file dan satu file dan dua pas gitu. Untuk reporting ya pastinya. Koneksinya lagi kurang baik ya. Sorry. Nah, ini gagal nih. Untuk skenario pertama, nah ini skenario kedua berhasil. Dan ini ada skenario ketiga nih. Dan berhasil juga. Oke. Dan kita juga bisa lihat nih ada satu error ya. Ada merah-merah. Jadi kita copas lagi untuk mvn verify min skip testnya. Nah, seperti ini. Ada error ya, jadi nggak bisa running. Ya, harusnya nggak bisa ke ini ya. Agak aneh juga nih. Harusnya bisa sih. Coba saya buka dulu. Flash reporting. Fitur filenya. Saya buka lagi. Open in, browser, dan Chrome. Ya, ini udah kelihatan ya teman-teman. Udah terlihat di sini ada dua pas dan satu file gitu. Dan kita bisa lihat juga di sini apa yang fail gitu. Dan error message-nya itu. No such element, jadi unable to locate element seperti ini gitu. Udah ke generate di sini juga ada project number dan date-nya ini seperti ini. Ini yang gagal tadi ya, yang udah saya ubah gitu. Saya bakal ubah lagi. Oke, itu aja kali untuk materi kali ini. Ya sepertinya itu aja kali ya untuk materi kita kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.